Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiala Fadia Haya dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Izulfia. Saya dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan latihan soal 6.3 nomor 6 dan nomor 14. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kalkulus nomor 6. Soalnya adalah X sama dengan Y pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2Y dari Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan 3. Cara pengerjaannya adalah X sama dengan Y pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2Y. 2Y-nya itu kita ubah, kita naikin ke atas menjadi Y pangkat 3 per 6 ditambah 2Y pangkat minus 1. Lalu kita turunkan menjadi dy per dx sama dengan 3y pangkat 2 per 6 ditambah minus 1 dikali 2y pangkat minus 2. Untuk 3y pangkat 2 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi y pangkat 2 per 2 dikurang 1 per 2y pangkat 2. Lalu dy per dx kita kuadratkan menjadi buka kurung y pangkat 2 per 2 dikurang 1 per 2y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Lalu dapat kita hitung dan hasilnya itu y pangkat 4 per 4 dikurang 2y pangkat 2 per 4y pangkat 2 ditambah 1 per 4y pangkat 4. Untuk 2y pangkat 2 per 4y pangkat 2 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi y pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 4y pangkat 4. Itu 1 per 4 dapat kita keluarkan, itu menjadi 1 per 4 buka kurung y pangkat 4 dikurang 2 ditambah y pangkat minus 4. Untuk cara selanjutnya kita menggunakan rumus L sama dengan integral A menuju B akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat dy sama dengan integral 2 menuju 3 akar dari 1 ditambah 1 per 4 buka kurung y pangkat 4 dikurang 2 ditambah y pangkat minus 4 tutup kurung dy. Nah, untuk 1 per 4 buka kurung y pangkat 4 dikurang 2 ditambah y pangkat minus 4 tutup kurung dapat kita ubah menjadi bentuk semulanya, yaitu y pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 4 y pangkat 4 dy menjadi integral 2 menuju 3 akar 1 ditambah y pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 4 y pangkat 4 dy sama dengan integral 2 menuju 3 akar 1 per 1 ditambah y pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 4 y pangkat 4 dy. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 4y pangkat 4. 4y pangkat 4 kita bagi 1, 4y pangkat 4 dikali 1, 4y pangkat 4, 4y pangkat 4 kita bagi 4, y pangkat 4 dikali y pangkat 4 menjadi plus y pangkat 8, 4y pangkat 4 dibagi 2 menjadi 2y pangkat 4 dikali minus 1 menjadi minus 2y pangkat 4, 4y pangkat 4 kita bagi 4y pangkat 4 1 dikali 1 menjadi 1. Jadi sama dengan integral 2 menuju 3 akar 4y pangkat 4 ditambah y pangkat 8 dikurang 2y pangkat 4 ditambah 1 per 4y pangkat 4 dy. Lalu cara selanjutnya kita urutkan dari pangkat yang terbesar sampai pangkat yang terkecil menjadi integral 2 menuju 3 akar dari y pangkat 8 ditambah 4y pangkat 4 dikurang 2y pangkat 4 ditambah 1 per 4y pangkat 4 dy. Lalu 4y pangkat 4-nya kita kurangkan dengan 2y pangkat 4, itu menjadi integral 2 menuju 3 akar dari y pangkat 8 ditambah 2y pangkat 4 ditambah 1 per 4y pangkat 4 dy. Lalu kita pisah menjadi integral 2 menuju 3 akar y pangkat 8 per 4 y pangkat 4 ditambah 2y pangkat 4 per 4y pangkat 4 ditambah 1 per 4y pangkat 4 dy. Lalu y pangkat 4 itu kita naikkan ke atas menjadi integral 2 menuju 3 akar dari y pangkat 8 dikurang 4 per 4 ditambah 2y pangkat 4 dikurang 4 per 4 ditambah y pangkat minus 4 dikurang 4 dy.
Terus kita kurangkan pangkatnya dan hasilnya itu menjadi integral 2 menuju 3 akar dari Y pangkat 4 per 4 ditambah 1 per 2 ditambah Y pangkat minus 4 per 4 DY. Lalu kita keluarkan lagi 1 per 4-nya itu menjadi integral 2 menuju 3 akar dari 1 per 4 buka kurung Y pangkat 4 plus 2 ditambah Y pangkat minus 4 DY. Kemudian 1 per 4-nya itu kita keluarkan dari akar, itu menjadi 1 per 2 integral 2 menuju 3 akar dari Y kuadrat ditambah Y pangkat minus 2 pangkat 2. Nah, itu tuh adalah bentuk sederhana dari Y pangkat 4 ditambah 2 ditambah Y pangkat minus 4. Cara selanjutnya yaitu 1 per 2 integral 2 menuju 3 buka kurung Y pangkat 2 ditambah Y pangkat minus 2 tutup kurung. Akarnya itu kita hilangkan, jadi akar dikali akar kuadrat itu kan jadi akarnya hilang. Dan untuk cara selanjutnya sama dengan 1 per 2 Y pangkat 3 per 3 dikurang Y pangkat minus 1. Dan untuk selanjutnya kita masukkan nilainya. Jadi 1 per 2 buka kurung kurawal buka kurung, kita masukkan angka 3-nya, 3 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 3 tutup kurung dikurang buka kurung 2 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 2 tutup kurung kurawal. Lalu kita dapat hitung menjadi 1 per 2 buka kurung 27 per 3 dikurang 1 per 3 tutup kurung dikurang buka kurung 8 per 3 dikurang 1 per 2 tutup kurung. Nah, kita kerjakan dulu yang 27 per 3 dikurang 1 per 3. Nah, itu hasilnya 1 per 2 buka kurung 26 per 3 dikurang 8 per 3. Nah, minus dikurang minus 1 per 2 itu jadi plus 1 per 2. Lalu kita hitung 1 per 2 buka kurung 26 per 3 dikurang 8 per 3 itu hasilnya 18 per 3 ditambah 1 per 2. 1 per 2 nya kita turunin ya. Terus 1 per 2 buka kurung 18 per 3 itu 6 ditambah 1 per 2. Nah, itu penyebutnya itu kita samakan menjadi 2, akan jadi 1 per 2 buka kurung 12 ditambah 1 per 2. 12 tambah 1 per 2 itu hasilnya 13 per 2. Jadi 1 per 2 dikali 13 per 2 itu hasilnya 13 per 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan grafik untuk contoh soal nomor 6 dengan menggunakan GeoGebra. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu soalnya. X sama dengan Y pangkat 3 per 6 dikurang 1 per 2Y. Nah, itu grafiknya itu nanti kayak gini. Habis itu, di soal itu kan Y-nya itu dari Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan 3. Nah, Y di sini itu kita ubah dengan angka 2 dan angka 3. Pertama itu kita ubah dulu ke angka 2. Jadi, X sama dengan 2 pangkat 3 per 6 dikurang 1 per 4. Nah, nanti itu grafiknya gini. Dan untuk Y sama dengan 3-nya itu kita ubah Y-nya jadi X sama dengan 3 pangkat 3 per 6 dikurang 1 per 6. Jadi nanti grafiknya ini. Jadi grafik untuk X sama dengan Y pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2Y dari Y sama dengan 2 sampai Y sama dengan 3 tuh yang ini grafiknya. Dari sini sampai sini. Ini grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 14A. Soalnya adalah tuliskan sebuah integral untuk panjang kurva Y sama dengan tan X. X lebih besar sama dengan minus pi per 3 dan X lebih kecil sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu soalnya Y sama dengan tan X. Terus kalau untuk mencari panjang kurva, nantinya kita harus diturunkan dulu nih. Jadi turunan tan X itu adalah secant kuadrat X nih.
Jadi kita bisa nulis dy per dx sama dengan secant kuadrat x. Dy per dx-nya itu juga bisa diganti f aksen x. Boleh juga. Terus karena kita mau cari panjang kurva, jadi dy per dx-nya atau turunannya itu bisa harus kita pangkatkan dulu. Jadi dy per dx sama dengan secant pangkat 4x. Karena secant pangkat 2x kan kita kuadratkan ya. Jadi secant pangkat 4x. Terus masukin nih, kalau rumusnya panjang kurva itu L sama dengan integral A sampai B akar dari 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx. Udah ketahuan nih, dy per dx pangkat 2 nya tuh secant pangkat 4x. Tinggal kita masukin doang di sini. Nah, jadi kita tinggal nulis integral minus pi per 3 sampai 0. Ini minus pi per 3 sampai 0 kita dapat dari sini. Akar 1 ditambah secant pangkat 4x dx. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 14b, yaitu gambarlah kurva untuk melihat bagaimana grafiknya. Untuk nomor 14b kita ganti tan x-nya. X-nya itu diganti jadi x lebih besar sama dengan minus 60 karena pi 180 untuk di derajat, dan x lebih kecil sama dengan 0. Tan minus 60 itu hasilnya minus akar 3, atau bisa disebut juga minus 1,732 sekian. Kalau tan 0 itu 0, jadi batasannya itu dari tan minus 60 sampai 0, tan 0. Makanya kenapa di situ melengkung dari 0 ke bawah. Ya, di sini saya akan menjawab soal nomor 14C. Soalnya itu, gunakan penggambaran grafik atau perhitungan integral pada komputer Anda untuk mencari panjang kurva secara numerik. Pertama, saya akan menulisnya. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. F sama dengan integral akar dari 1 ditambah secant pangkat 4 buka X tutup. Batasannya itu kita keluarkan dulu dari akarnya. Batasannya itu minus pi per 3 sampai 0. Nah, di sini langsung nih kebukti hasilnya itu 2,05699972644469. Karena kepanjangan, jadi kita bisa aja langsung ngebuktiin jadi 2,056. Itu aja. Ini gambarnya. Seperti ini. Terima kasih.